mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai sepanjang minggu dari hari Senin hingga hari ini Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk beribadah dan kami masih diberi nafas, kesehatan, dan kekuatan untuk kami memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan kembali. Kita mengangkat pujian yang mengatakan Yesus pokok dan kita caranya. Bagi terus sama-sama kita pakai gerakan. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Oke adik-adik, pasti udah gak sabar kan untuk dengar firman Tuhan. Untuk itu mari kita sambut firman Tuhan. Mari kita angkat pujian Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam sama dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Selamat pagi adik-adik semua. Bersyukur pada hari ini kita masih tetap bisa bersama-sama bertemu walaupun hanya lewat siaran langsung. Tapi kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Adik-adik yang di rumah, tangannya dilipat, matanya ditutup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini karena kami diberi oleh Tuhan kesehatan. Tuhan sudah melindungi kami dari segala penyakit yang ada di luar sana. Dan kami hari ini mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, berkati telinga kami, berkati hati kami, bahkan setiap yang kami lakukan Tuhan kiranya menolong kami dan biarlah firman Tuhan menjadi berkat buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, judul cerita kita pada minggu ini adalah Nuh mentaati perintah Tuhan. Nuh mentaati perintah Tuhan. Nah, pada zaman dahulu hiduplah seorang laki-laki yang bernama Nuh. Nuh adalah orang yang mengasihi Allah dan Allah mengasihi Nuh. Pada suatu hari Allah berfirman kepada Nuh supaya membangun
sebuah bahtera yang sangat besar. Kalau zaman sekarang mungkin seperti kapal yang sangat besar yang kita bisa lihat. Bisa kita lihat di TV, atau mungkin ada yang sudah pernah naik kapal yang sangat besar seperti itu. Tuhan katakan Nuh harus membangun bahtera yang besar itu, dan pada saat membangun bahtera itu, satu hal yang harus Nuh perhatikan adalah Nuh harus membangunnya sesuai dengan ukuran yang sudah Tuhan tentukan, model yang sudah Tuhan tentukan. Nah, karena itu adik-adik, pada saat Nuh mengerjakan bahtera inilah Nuh mentaati semua yang sudah Tuhan firmankan. Nuh mengerjakannya, melakukannya sesuai ukuran yang sudah Tuhan tentukan, model yang sudah Tuhan tentukan juga. Semuanya itu dikerjakan oleh Nuh sesuai dan persis seperti apa yang sudah Tuhan firmankan. Nah, adik-adik, masalahnya adalah pada saat Nuh mengerjakan mengerjakan bahtera atau kapal besar ini, Nuh harus melakukannya dengan bekerja keras. Bekerja kerasnya karena Nuh harus membangun atau membuat bahtera itu jauh di atas gunung. Karena Nuh harus mengerjakannya itu dengan berjuang. Dia harus mengumpulkan semua bahannya, dia harus mengerjakannya dengan semua hinaan dari orang-orang yang ada hidup bersama-sama dengan Nuh pada saat itu. Nah, mungkin saja pada saat Nuh membangun dia dihina, mungkin juga dia diolok, mungkin juga dia dianggap nggak waras, karena Nuh harus membangun bahtera yang besar, dan itu adalah sesuatu yang lucu. Padahal tidak musim hujan, dan juga tidak ada sesuatu kejadian atau hal yang membahayakan, tapi Nuh harus mengerjakan sebuah bahtera yang besar, dan itu menjadi guncingan ataupun omongan orang-orang pada saat itu. Nah, menghadapi situasi yang demikian, Nuh tidak mendengar suara orang yang mengolok. Nuh tidak mendengar apa yang menjadi omongan orang-orang pada saat itu, tetapi Nuh tetap berpikir, Nuh tetap taat pada apa yang Tuhan perintahkan kepada Nuh. Nuh mengerjakan bahtera itu sampai selesai sesuai dengan ukuran, bentuk, tinggi, panjang, dan pintu-pintunya harus sesuai di mana diletakkan. Semua dikerjakan oleh Nuh seperti yang sudah Tuhan firmankan. Nah, adik-adik, pada saat sudah selesai dibangun bahtera itu, kemudian Tuhan memberi perintah kepada Nuh supaya masuk ke dalam bahtera. Semua keluarga Nuh masuk ke dalam bahtera, istrinya, anak-anaknya, bahkan menantunya. Bukan hanya manusia yang masuk di dalam bahtera itu. Tuhan katakan kumpulkan semua jenis binatang berpasang-pasangan, semuanya dimasukkan ke dalam bahtera yang besar tadi itu. Kemudian pada saat semuanya sudah selesai, binatang sudah masuk, keluarga Nuh sudah masuk, bahkan semua makanan, persediaan makanan untuk binatang, untuk manusia, semua sudah disiapkan oleh Nuh dan masuk di dalam bahtera. Tuhan kemudian memberi perintah kapal itu ditutup. Nah, pada saat kapal itu ditutup, adik-adik, mulailah hujan turun. Orang-orang yang tadi menghina Nuh, orang-orang yang tadinya tidak mau diajak untuk masuk di dalam bahtera itu, sekarang mereka melihat bagaimana yang mereka tadi anggap lucu, yang mereka tadi menganggap bahwa Nuh aneh membangun bahtera itu, mereka kemudian sedikit demi sedikit mereka menderita. Karena apa? Karena air semakin besar, bahkan air itu sampai menutupi permukaan bumi. Tidak ada kelihatan gunung, tidak ada kelihatan pohon-pohon. Semuanya rata, semuanya menjadi lautan yang besar. Bumi sudah tidak kelihatan lagi. Hanya ada kapal atau bahtera yang dibangun oleh
Nuh yang berlayar di atas lautan itu. Nah, adik-adik yang terkasih, ketaatan itu sangat penting. Ketaatan kita pada perintah Tuhan itu adalah sesuatu yang harus kita turuti. Kenapa? Karena kalau kita tidak taat, maka kita akan menerima akibatnya. Sama seperti kalau adik-adik orang tua menasehati atau memberi perintah supaya tidak bermain pisau di rumah atau supaya tidak bermain api di rumah, tetapi kemudian adik-adik melanggar, adik-adik tidak mentaati, mengambil korek, kemudian memainkan korek itu, bisa saja tangan bisa terbakar atau rumah kita bisa terbakar. Sama dengan pisau juga. Kalau orang tua melarang, kemudian kita mengambil pisau, kemudian kita bermain, kita bisa luka atau bisa saja orang lain yang terluka karena pisau itu. Nah, karena itu adik-adik, firman Tuhan hari ini kita belajar bersama-sama supaya kita mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tuhan mau supaya kita terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kita terus beribadah kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kita terus memuji Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita mentaati orang tua kita. Adik-adik, cara kita mentaati perintah Tuhan adalah dengar-dengaran apa yang dinasehati oleh papa mama kita atau kakak, tante, om atau orang yang tua atau guru-guru kita yang ada di sekolah. Nah, biarlah adik-adik di rumah pada hari ini diberkati melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik, sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, mau mendengar nasihat orang tua kami, mau mendengar apa yang diperintahkan oleh orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan hari ini mengajarkan kami untuk selalu mentaati Tuhan melalui orang tua kami, melalui orang-orang yang sudah tua dari kami, guru kami, kakak kami, tante, om, siapapun yang ada di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mendengarkan firman Tuhan. Baik, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita angkat pujian Aku Istimewa. Yuk, kita bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Tolong berkati kami Tuhan, mampukan kami melakukan firman-Mu. Dan Tuhan, kami menyerahkan juga ibadah-ibadah kami ke depannya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam saja kami berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Terima kasih telah mengikuti ibadah dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah!